Puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berkumpul lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu lagi kurasakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Sony Rorong bawa kita dalam doa pembukaan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada-Mu. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh menikmati firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus.
Sekali lagi bangkit serukan nama Yesus. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nama Yesus. Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dipersilakan maju ke depan. Saya ingin berterima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi berkat buat anak kami yang pertama, dari tahun kemarin dia lulus, dia bilang, "Mami, saya pengen langsung kerja." Tapi karena kondisi keadaan yang nggak memungkinkan, saya larang dia untuk bekerja, untuk melamar pekerjaan di luar. Udah aja diam dulu di rumah sampai situasi aman, kata saya gitu. Dia juga ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, saya juga nggak izinkan karena memang situasi juga nggak bisa ya. Nah, pertengahan Januari kemarin lewat temannya ditawarin kerja, "Mami, saya boleh nggak kerja di Jakarta?" Ini temen nawarin, ada satu tim dia yang diistirahatkan, dirumahkan. Saya langsung berpikir Jakarta, memang saya nggak pernah ngasih anak saya kuliah di Jakarta. Waktu dia memilih kuliah, saya nggak ngasih izin. Apalagi sekarang kerja dengan situasi yang kayak gini pun berat buat saya. Begitu dia telepon minta izin ke saya, terima jangan, ada lowongan, saya diam dulu. Nanti ya, Mami pikir-pikir dulu. Saya berat ngasih dia ke Jakarta dengan situasi kondisi yang memang sekarang lagi kayak gini. Tapi saya berpikir, Tuhan gimana ya, kata saya gitu. Sambil saya kerja di toko saya terus-terusan, Tuhan gimana. Jadi Tuhan kasih pikiran,
Tuhan udah kasih berkat ke anak saya, masa iya saya tolak, saya tahan gitu kan, kasihan anak saya gitu ya. Tuhan udah ngasih berkat tapi sama saya ditolak. Jadi ya udah Ci, terima aja. Jadi hari Jumat dia interview tanpa melamar, jadi dia bawa CV, Seninnya udah harus sudah disuruh kerja. Puji Tuhan, Tuhan lancarkan semuanya dengan segala kebimbangan dan kekhawatiran saya serahkan sama Tuhan. Dia ikut ibadah online dan puji Tuhan sampai sekarang dia tetap sehat, tetap bisa bekerja dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita masih memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini.
firman-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Teni bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan diisi oleh firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu juga Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani, Bapak Pendeta Edi Budiawan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala
yang pada sore hari ini berkenan untuk memberi kesempatan kepercayaan kepada saya untuk berdiri di dalam ibadat pertengahan minggu dan melayani jemaat dengan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mana di saat saya mengalami sakit, dari awal sakit sampai akhir, perhatian dan kasih dari Ibu Gembala tidak habis-habisnya kepada saya. Semua kebaikan itu kiranya Tuhan balas berkat dengan limpah. Kita masih pada tema Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Saya baca, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kalau saya lihat dalam terjemahan kata Yunani, ada sedikit perbedaan. Saya baca demikian, sekop penampi dalam tangannya. Kalau di dalam Alkitab kita ada dalam tangannya. Dan ia akan membersihkan seluruhnya, yaitu gandum yang diiriknya, dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekam ia akan membakar habis dengan api. Jadi sasaran daripada alat penampi, sekop penampi ada di dalam tangan Tuhan adalah Dia akan membersihkan seluruh gandum yang sudah ada di tempat pelarikan. Kalau kita lihat ayat ini, maka jelas peristiwa ini terjadi di suatu tempat yang disebut tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu adalah suatu tempat di mana kalau gandum sesudah dituai, gandum-gandum itu akan dikumpulkan di tempat pengirikan. Karena apa? Di tempat pengirikanlah itulah gandum-gandum itu akan diirik. Diirik itu artinya memisahkan gandum dari batang dan dari jeraminya dan juga dari sekam. Jadi sekali lagi, setelah gandum dituai, dibawa di tempat pengirikan supaya gandum itu terpisah dari sekamnya, dari batang atau ranting bulirnya. Kalau sesudah gandum itu terpisah dari batang dan bulirnya, maka yang kedua dikatakan akan terjadi penampian. Sesudah diirik, maka sekarang akan terjadi penampian. Yang disebut penampian, kalau tadi sudah bercampur. Setelah diirik, ada sekamnya, ada batangnya, ada gandumnya. Lalu kalau kita tahu, tempat pengirikan itu, lokasinya, dia ada di tanah datar, tanah yang keras, tapi agak tinggi, di tanah lapang. Lalu di sana itu ada angin yang bertiup cukup kencang. Supaya apa? Setelah diirik, itu gandum sudah terlepas dari sekam, bercampur dengan sekam juga dengan batang, lalu oleh yang disebut penampi ini dikatakan dengan sekop dalam bentuk garpu, dia akan angkat itu campuran, dibuang ke atas, angin bertiup, dan apa yang terjadi? Yang ringan, sekam, jerami-jerami yang ringan akan terbawa angin, jatuh di tempat lain. Sedangkan yang disebut gandum yang ada isinya, yang berbobot,
dia akan jatuh di tempat pengirikan itu. Jadi terjadilah pemisahan, terjadilah pembersihan dari hal yang berguna dengan hal yang tidak berguna. Dan kalau sesudah gandum terkumpul di tempat pengirikan, baru terakhir disebut gandum itu akan dibawa ke lumbung atau gandum itu akan dibawa ke gudang untuk sebentar dijadikan tepung gandum dan juga akan dijadikan roti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ayat pokok yang dikatakan, alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi sudah di tangannya. Jadi kalau kita lihat katanya di sini adalah tangannya Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang berkuasa untuk menampi. Dan saya bisa katakan, tujuan dari menampi, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, kalau kita di Indonesia, biasanya kalau akan memasak nasi, itu beras yang kita ambil dari karung, sebelum kita masak jadi nasi, kita akan nampi. Kita akan nampi, supaya yang tidak terpakai, dia akan keluar, lepas sendiri. Lalu tinggallah beras. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu penampian itu terjadi, sekali lagi saya katakan, penampian itu terjadi adalah saat di mana beras akan berubah status. Beras itu akan dimasak dan dia akan menjadi nasi. Dan sesudah beras menjadi nasi, baru dia berguna untuk manusia memakannya. Jadi jelas, kata menampi adalah peristiwa di mana Tuhan akan mengubah status. Tuhan akan mengubah keadaan seseorang. Kalau tadi beras berubah menjadi nasi untuk dimakan. Kalau gandum sesudah ditampi, maka dia akan diubah menjadi tepung gandum. Dan sesudah menjadi tepung gandum, dia akan diolah menjadi roti atau makanan-makanan yang lain untuk bisa dinikmati oleh manusia. Dengan kata lain, saya katakan, penampian berguna untuk mengubah status yang tadinya belum terlalu berfungsi, sekarang diubah menjadi lebih berfungsi. Contoh, kalau lihat Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 22, ya ayat yang umum. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat ini diucapkan Yesus setelah hari-hari terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Satu sisi lain, itu setan, itu iblis, dia tahu persis keadaan Simon pada waktu itu. Simon adalah pribadi yang hanya ngomong besar. Segala-galanya kelihatan hebat. Tetapi dia tidak ada bobotnya. Dia tidak ada isinya. Kalau gandum itu lebih condong dia itu sekamnya, bukan gandumnya. Dilihat dari apa Simon itu seperti sekam? Pada waktu Yesus diadili, pada waktu Yesus disidang, orang-orang sekitar tanya, kamu itu adalah pengikut Yesus? Dia berkata, bukan. Saya tidak kenal Yesus. Itu seorang murid Yesus Simon yang begitu baik mengikut Yesus. 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia selalu yang nonjol. Tetapi suatu saat setan tahu persis bahwa Simon itu
posisinya, kondisinya hanya sekam. Dia tidak ada bobot. Dan setan minta kepada Tuhan supaya kalau boleh Simon itu ditampi. Kalau dia itu sekam, dia ditampi, dia terbuang keluar, berarti untuk hari esok Simon sudah tidak ada gunanya lagi. Tetapi puji akan nama Tuhan, Yesus itu Maha Tahu. Mungkin sekarang kita dalam posisi Simon, cuma mulut kita yang besar. Segala sesuatu yang kita tampilkan seolah-olah itu hebat. Tetapi sebenarnya kita itu belum ada bobot. Kita seperti Simon. Dan iblis berkata, Yesus, saya ingin menampi Simon. Biarlah dia akan menjadi pribadi yang hari esok tidak ada gunanya. Biarlah sekarang dia gugur. Dia terbuang. Biar hari esok dia tidak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi Yesus tahu siapa itu Simon. Waktu itu memang jelas. Simon satu sisi dia ada potensi. Satu sisi dia masih lemah. Dan kelemahan Simon ini akan sangat tertolong setelah Yesus mati dan Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun kepada seorang Simon, dia itulah yang menjadi rasul pertama yang berkhotbah. Satu kali khotbah 3.000 orang bisa bertobat. Simon sekarang menjadi hebat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa katakan, kalau ayat tema katakan, alat penampi sudah ada di dalam tangannya. Berarti hanya Tuhan sendiri yang berkuasa berhak untuk menampi kita. Tidak ada setan, tidak ada manusia yang bisa mengangkat kita dan menurun kita seperti yang Tuhan buat. Maka kalau kita lihat lebih jauh, tangan Tuhan, alat penampi sudah ada di dalam tangannya. Tangan Tuhan itu dipakai kata brakion atau toukirio. Artinya apa tangan Tuhan? Saya sangat senang dengan tangan Tuhan ini. Karena apa? Tangan Tuhan ini adalah tangan yang selalu turut campur dalam kehidupan manusia umumnya. Tangan Tuhan adalah tangan yang ada menolong kehidupan umat manusia. Dan lebih daripada itu, tangan Tuhan, Dia yang mengatur sejarah kehidupan orang percaya. Tangan Tuhan itulah yang berkuasa untuk mengatur sejarah secara umum. Dia yang bisa buat sejarah bangsa ini naik. Dia yang bisa buat sejarah bangsa itu turun. Dia yang bisa buat sejarah kehidupan kita menjadi sejarah hidup yang baik dari awal sampai akhir. Saatnya sejarah mencatat bahwa kita adalah pribadi yang baik. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Brakion, toukirio. Dan saya harus akui bahwa di dalam tangan Tuhan itulah ada kuasa untuk mengangkat. Di dalam tangan Tuhan itulah ada kuasa untuk menurunkan. Dalam tangan Tuhan ada kuasa untuk menumbuhkan, tapi ada kuasa untuk mematikan. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Maka tangan itulah yang dikatakan ada alat penampi. Alat penampi itu sudah ada di dalam tangannya. Dan tangan Tuhan itulah yang akan menampi, yang akan menentukan engkau itu sukses seperti gandum yang akan menjadi tepung gandum dan akan diolah menjadi roti, dan banyak orang akan menikmati roti itu dan berkata, saya puas dengan roti.
Atau kita jadi orang Kristen, gandum tapi sekam yang tidak ada isinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menampi kita dengan dua cara. Satu, garpu. Dua, saya katakan tadi, tempat penampian itu adalah suatu dataran tanah yang rata, dia ada agak tinggi, dan di situ biasanya angin bertiup kencang. Dua ini yang akan menjadi sarana yang dipakai oleh seorang penampi, garpu dan angin. Jadi kalau gandum, sekam, ranting-ranting, bulir masih tercampur, seolah-olah semua itu masih sama. Tetapi kalau waktu penampian, disebut garpu itu hanyalah alat. Dia masukin dalam tumpukan gandum yang bercampur, dia angkat ke atas. Waktu dia buang ke atas, apa yang terjadi? Angin yang bertiup. Inilah alat kedua untuk dipakai menampi. Angin itu akan meniup. Yang ringan-ringan akan terbuang ke sana. Itu jerami yang ringan akan terbuang ke sana. Tetapi gandum yang berbobot, dia tidak akan terbawa angin. Dia akan tetap naik dan turun kembali ke tempatnya. Itu adalah gandum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa gambarkan bahwa garpu itu adalah cara Tuhan, alat Tuhan untuk melihat siapa kita. Waktu garpu itu mengangkat kita naik ke atas, siapa kita? Siapa kita ditentukan oleh angin juga. Maka seringkali kalau kita bertanya, orang itu seperti apa sih? Nah, angkatlah dia ke atas. Angkatlah dia. Waktu seseorang itu diangkat tinggi, masihkah tetap dia yang rendah hati? Atau orang itu waktu diangkat tinggi oleh angin, terlihat dia itu adalah pribadi yang kosong. Yakobus pasalnya yang kedua, kalau kita lihat Yakobus pasalnya yang kedua. Pasal 1, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena angin juga digambarkan sebagai pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, angin itu adalah pencobaan. Pribadi yang tahan dengan angin, tidak terbawa angin. Pribadi yang berbobot, tahan terhadap pencobaan, dia akan turun kembali ke tempatnya. Tetapi yang ringan, ayat berikut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Orang yang terseret oleh keinginan, orang yang terpikat oleh keinginan, itu menunjukkan pribadi yang ringan. Pribadi yang ringan. Contoh, kalau kita jalan-jalan, lihat sesuatu atau ya bagi wanita biasanya pakaian ya. Kalau saudara jalan-jalan, lihat pakaian di etalase, wah bagus ya, puji Tuhan, jalan. Tapi yang terseret setelah lihat pakaian langsung ke bawah. Ya puji Tuhan, kalau ada duit bisa dibeli.
Lihat di berita, seorang suami kurang ajar, minta sepatu ke istrinya. Istrinya tidak bisa beli, istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh. Berapa banyak orang yang diseret oleh keinginan. Anak pengen handphone, minta ke mama, tidak dikasih, mamanya dibunuh. Itu adalah orang-orang yang gampang terbawa angin, terbawa oleh keinginan. Jadi kalau Tuhan mau menampi kita, hanya dua. Satu, garpu untuk angkat kita. Yang kedua, angin yang bertiup. Dengan dua alat ini, kita bisa enggak tetap ada pada tempat yang sama? Nah saudara, kalau lebih jauh kita melihat suatu ayat yang baik, Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Supaya kita mengerti gandum yang benar. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah ucapan Yesus berbicara tentang kedatangan dan kematiannya yang berguna untuk umat manusia. Tapi digambarkan sebagai sebiji gandum. Kata sebiji gandum itu dalam bahasa Yunani itu dipakai benih. Benih yang baik. Jikalau satu benih gandum, dia tidak jatuh ke tanah dan dia mati, dia tetap satu. Satu benih gandum, jikalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tetapi apabila dia jatuh ke tanah, dia mati, tapi dia akan hidup kembali. Dan waktu benih gandum itu sudah hidup, dia terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, sampai mengeluarkan bulir-bulir gandum. Dan bila sudah menguning, dia akan dituai. Lalu akan terjadilah proses yang disebut tadi, penampian. Saya ingat, sudah lama sekali ya, saya ada di belakang yayasan, Kamar Daud, di sana ada sawah. Pas saat itu, ada orang yang sedang memanen. Tuai itu padi. Entah kenapa ya. Pas saya lihat persis, dia pegang itu padi, lalu dia potong, seolah-olah saya tersentak. Dan seolah-olah saya melihat itu padi, dia berkata, mulai saat ini, hidupku bukan untukku lagi. Padi, satu padi yang sudah jatuh, dia mati, tapi dia bertumbuh. Untuk bertumbuh berat. Dia ada di sawah, berat. Tapi dia tetap bertumbuh. Dia tetap bertumbuh. Dia tetap bertumbuh. Sampai dia menghasilkan bulir-bulir padi. Dan hebatnya, setelah padinya itu sudah menguning, siap untuk dituai, maka padi itu bisa berkata, mulai saat ini hidupku bukan untuk aku lagi. Mulai hari ini hidupku kuberikan untuk manusia yang menikmatinya. Maka di dalam Injil Yohanes 12 ayat 24, Yesus pun berkata, tapi karena di sana tidak ada padi gandum, Yesus berkata, satu biji, satu benih gandum, jikalau dia tidak jatuh ke tanah, jatuh itu artinya turun merendah. Jikalau kita ada benih-benih yang baik, biarlah benih itu bertumbuh di dalam kita dengan cara merendahkanlah diri kita.
Waktu kita merendah, Alkitab katakan, Tuhan akan tinggikan kita. Waktu kita merendah, bukan kita mati, tapi Tuhan akan menumbuhkan kita. Dan saudara tetap bertahan, bertumbuh dan bertumbuh. Dan kalau saudara adalah pribadi yang baik, saudara akan melihat seperti saya katakan tadi padi. Setelah dia bertumbuh dan dia berhasil, maka buahnya itu untuk orang lain. Kalau dia tetap tidak mau mati, dikatakan satu benih, kalau dia tidak mau mati, dia hanya satu saja. Kata satu saja, hanya satu dipakai kata monos. Monos itu artinya hanya sendirian. Monos itu artinya hanya sendirian. Seorang percaya, dia hanya punya benih yang baik. Tapi dia tidak mau biarkan benih itu bertumbuh. Maka dia hanya benih sendirian. Artinya apa? Hidupnya hanya untuk sendirian. Semuanya hanya untuk sendirian. Padahal Tuhan di dalam kehendaknya, hendaklah engkau itu menjadi garam. Garam dia tidak hidup sendirian. Di mana ada garam, dia berfungsi sesuai keperluan. Makanan yang tawar, dia bisa buat rasa enak. Daging supaya jangan membusuk, dia bisa buat jadi awet. Itu garam. Jadilah garam dan terang dunia. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, jika benih gandum, dia tidak jatuh dan mati. Dia hanya seorang diri saja. Dia tidak berguna. Saya rasa Tuhan tidak mau kita orang percaya hidup kita hanya untuk kita saja. Tuhan katakan, saya akan membuat engkau bertumbuh. Saya akan membuat engkau berbuah berbulir. Dan buahmu itu banyak. Kata banyak itu dipakai kata karpos. Kata karpos itu artinya banyak manfaat. Kalau kita sudah bertumbuh dan berhasil, dan kalau kita mau pakai hasil kita untuk orang lain, maka firman Tuhan katakan kita itu banyak manfaat. Karena apa? Gandum dalam bahasa Yunani itu dipakai kata sitos. Gandum dalam kata Ibrani dipakai kata dagan. Apa sih kelebihan dari gandum? Dikatakan gandum itu memiliki mutu fisik dan kimiawinya yang baik. Sehingga dia itu bisa dijadikan tepung gandum dan bisa menjadikan roti untuk dinikmati. Kalau saya baca dalam ensiklopedia, maka di situ menggambarkan gandum itu adalah gambaran tentang kehidupan orang percaya. Gandum itu adalah gambaran berkat yang melimpah dari Allah kepada umatnya sebagai dampak pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, gandum itu adalah pribadi yang menjadi penopang bagi kehidupan. Jadi kalau gandum adalah gambaran kehidupan orang percaya, kalau kita mau mati terhadap diri kita, lalu kita mau bertumbuh, maka saya katakan, saat kita mau bertumbuh, Tuhan akan campur tangan. Dia memberkati kita, supaya semua kita jemaat bertumbuh. Secara rohani, secara ekonomi, semua diberkati Tuhan dan terus berkembang. Dan setelah kita menghasilkan banyak buah, buah itu tentunya kita katakan, Tuhan, saya sudah diberkati Tuhan. Sekarang saya mau menjadi pribadi yang memberkati. Ubahkanlah di itu menjadi me. Dan kalau saudara sudah bisa berubah, saya katakan,
Gandum itu akan dibawa ke lumbung. Lagu-lagu tempo dulu. Gandum di gudang, kita bawa gandum, dan seterusnya. Kalau itu gandum, kalau sudah jadi roti, ada nyanyian juga yang mengatakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Bagaimana kita bisa jadi roti untuk Tuhan kalau kita hanya gandum satu biji? Maka untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita jadikan diri kita sebagai gandum-gandum yang jatuh ke tanah, mati, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kalau sudah berbuah, kita tetap menjadi gandum yang berbobot, gandum yang ada isinya. Jangan kita lihat seperti Hosea pasalnya yang ke-13. Hosea pasalnya yang ke-13, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Ya, Hosea pasal 13. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Ayat 3. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang. Pagi-pagi benar seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Saudara, kalau kita mau jadi orang Kristen, jangan kita jadi Kristen seperti Hosea, Efraim ini. Jadi orang Kristen tapi ada penyembahan berhala. Jadi orang percaya ada berhala, bukan ada Tuhan. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen, jangan ada berhala. Seringkali yang menjadi berhala itu adalah diri kita sendiri. Kita lebih sayang diri daripada Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa tema bulan ini, alat penampi sudah ada di dalam tangannya. Dan dia akan menampi kita. Dia akan membuat kita berubah status. Kalau tadinya saya hanya padi, belum bisa dimakan. Tapi Tuhan bilang, saya akan tampi engkau. Dan engkau akan berubah menjadi nasi. Dan sebentar engkau akan bisa menjadi berkat bagi manusia yang lain. Kalau gandum, sesudah dia ditampi, dia akan dibuat tepung gandum. Lalu dia akan dibuat roti. Dan gandum itu akan berkata, terima kasih, sekarang saya sudah berguna bagi orang lain. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin menjadi berguna, jadilah gandum-gandum yang baik, jadilah gandum-gandum yang benar. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Pemusik bisa tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian Yesus harapan jiwaku. Dan sementara pujian ini dinyanyikan, kita sama-sama bangkit berdiri. Mimbar saya serahkan kepada yang bertugas. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya bos, silakan yang bertugas kami berdua.
Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dengan kasih Kristus, Bapak Christopher berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mohon selamat dan Yesus harapan jiwaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tanamkan, materaikan setiap firman-Mu Bapa di surga. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami gandum-gandum yang berkualitas yang ada di lumbung Engkau Tuhan. Mari Tuhan, jadikan jemaat GPDI Cianjur yang ada menjadi jemaat yang luar biasa, yang berkualitas karena firman-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya, rumah tangganya diberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaatnya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut terima firman-Mu, bahkan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kuduskan, sucikan tangan-tangan kami untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib yaitu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Edi Budiawan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, sudah kulihat dunia, hanya Yesus. Sudah kulihat dunia, sudah ku punya segala, sudah ku kenal semua yang bisa ku dapat. Tapi tak ada yang sama seperti Yesus Gembala. Dia lebih dari semua di dunia. Sudah kulihat dunia, sudah ku punya segala, sudah ku kenal semua yang bisa ku dapat. Tapi tak ada yang sama seperti Yesus Gembala. Dia lebih dari semua di dunia. Hanya Yesus, hanya Yesus kekuatanku, hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus yang tak pernah mengkhianatiku, hanya Yesus penghiburku, hanya Yesus nyanyianku, hanya Yesus yang tak pernah meninggalkanku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekuatanku, hanya Yesus sahabatku, hanya Yesus yang tak pernah mengkhianatiku, hanya Yesus penghiburku, hanya Yesus nyanyianku, hanya Yesus yang tak pernah meninggalkanku, hanya Yesus yang tak pernah meninggalkanku.
hanya Yesus yang tak pernah meninggalkanku. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kamis ini ada pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta. Ya, jadi anak-anak kita, pemuda-pemudi yang ada, bawa mereka di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah khusus untuk kaum muda ya. Dan Jumat ini ada pelayanan pria Pantai Kosta. Mari kaum bapak, kaum pria, ada kebaktian kaum pria jam 6:30. Jadi waktunya sudah selesai bekerja, jadi kita bisa mengikutinya. Ini berkatnya khusus untuk kaum pria, kaum bapak ya. Dan Sabtu ada ibadah doa jam 5. Kemudian hari Minggu ada ibadah pagi jam 6 dan ibadah raya sore jam 4 sore ya. Mungkin ada teman-teman kita jemaat yang belum tahu ibadah sudah dimulai ya. Kalau ketemu, ayo silakan, kita sudah ibadah lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku sebut namamu, dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Budiawan. Sebut namamu, oh Yesus Tuhanku, Engkau harapanku penghujung ibadat kami kepadamu Tuhan. Kembali kami datang kepadamu dengan syukur. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang baik. Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau merindukan kami semua bisa ditampi dan menjadi gandum-gandum yang berguna. Biarlah kami semua bisa diolah menjadi tepung. Kami semua bisa menjadi roti. Dan hidup kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Semua kami umat yang sudah datang dan berbuat bakti. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Janjimu, kalau kami datang kepadamu, Engkau pun datang untuk kami. Engkau pelihara kami, Engkau berkati kami, pribadi dengan pribadi, rumah-rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, toko kami, karier kami, pelayanan kami. Engkau berkati semuanya, jadikan itu baik dan berhasil. Bagi jemaat-Mu yang saat ini ada dalam kondisi lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang susah Engkau hiburkan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan lebih daripada itu, semua kami umat-umat-Mu, Engkau jaga kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami bisa luput dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Kami sehati berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Berkenan Engkau memberkatinya, supaya ia menjadi pribadi Ibu Gembala yang bisa melayani kami umat-umat-Mu dengan baik. Semua majelis yang sudah mengambil bagian untuk terlaksananya ibadat, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kekasih-kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing.
dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasihan dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada menyertai semua kita mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri ibadat sore ini. Sama-sama katakan amin. Selamat